Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasro. Saya dari program studi informasi dengan NIM 0527502266 UPBJ Kota Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis web. Langsung saja kita masuk ke dalam tugasnya. Nah, di sini tugasnya secara garis besar tujuan dari tugas praktik ini adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan sistem perorganisasian kode JavaScript framework PU.js dengan konsep view komponen dan template untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar Sita untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di UT. Di sini ada 8 indikator. Satu, mahasiswa dapat menerapkan sistem pemrograman kode JavaScript framework PUJS. Lalu mahasiswa dapat menerapkan fungsi untuk menampilkan data. Mahasiswa dapat menerapkan fungsi kondisional atau pengandaian. Lalu di sini mahasiswa mampu menerapkan data bidding. Mahasiswa mampu menerapkan fungsi washer yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Yang keenam, mahasiswa mampu menerapkan pengolahan data array melalui directive V4 baik untuk zero based number index maupun name based index. Ketujuh, mahasiswa mampu menerapkan formatting data teks menggunakan konsep filter. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menerapkan penggunaan custom elemen, view, komponen, dan properti template. Nah, di sini ada petunjuk pengerjaan dan poin untuk video penjelasan tugas. Di sini ada 1.8. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam Visual Studio Code-nya. Nah, di sini saya sudah mengerjakan dan memasukkan semua data ke dalam file-file berikut. Di sini filenya itu Code-nya di sini ada Lone Johnson. Di sini ada Lone Johnson. Lalu di sini ada CSS. Di sini CSS itu masuk ke dalam style. Nah, di sini ada stylenya, lalu di sini ada JavaScript-nya, masuknya JavaScript. Lalu di sini ada ini JavaScript-nya. Lalu di sini ada view. View-nya sudah masuk. Nah, view ini masuk ke dalam ini ya. Dashboard, history view, login, monitoring DO view, lalu ada new DO view, stok bahan view, terusnya lalu ada tracking view JS, lalu ada data bahan ajar JS, lalu di sini ada komponen. Nah, ini komponennya. Komponen itu di sini sudah ada header dash JS, modal box JS, ada navcard JS, ini ada start card JS, lalu di sini ada stock row JS. Nah, di sini bawahnya ada index HTML. Nah, semuanya sudah masuk ke dalam sini. Untuk mempersingkat waktu dan untuk nanti mengimplementasikannya aplikasinya di atau tidak, saya akan menjelaskannya melalui Word yang sudah saya rangkum di sini, tugas 3 pemrograman berbasis web. Nah, di sini saya membuat struktur penampilan file. Di sini ada sistem bahan ajar UT, index HTML, file utama aplikasi, launch JSON, file konfigurasi yang digunakan adalah file untuk mengatur bagaimana suatu program dijalankan. Di sini ada file CSS, gabungan seluruh bahan halaman global dan riset. Lalu di sini ada FJS, instalisasi root view instance, stage manajemen utama. Lalu di sini ada view, kategori file berdasarkan tampilan utama, view if current view. Di dalamnya ada login view, komponen halaman login, dashboard view, komponen halaman dashboard, lalu stok bahan view, komponen manajemen stok bahan ajar, lalu ada tracking view, komponen pelacakan pengiriman, ada new DO view, komponen formulir pembuatan delivery order baru, lalu sini ada monitoring DO view, komponen monitoring progress DO, lalu ada story view, komponen riwayat transaksi lengkap. Dan di sini ada file komponen yang mana dalamnya itu ada header dash. Ini komponen adalah kategori komponen reusable, custom element. Header dash-nya itu komponen navbar atas logo atau user avatar logonya. Lalu di sini ada start card, komponen kartu statistik.
total stok, perlu reorder dan lain-lain. Navcar, komponen kartu navigasi di dashboard. Lalu ada modal box, komponen modal global, pop-up, form atau notifikasi. Di sini ada stock row.js, komponen baris table untuk render data list. Langsung kita masuk ke penjelasan pertamanya itu. Di sini berikut adalah panduan lengkap keterangan komentar penjelasan pada setiap bagian penting koordinan Vue.js dalam berkas, di mana panduan ini disusun secara sistematik berdasarkan 8 indikator capaian dan petunjuk pengerjaan tugas praktek 3 agar dapat mempresentasikan dengan lancar dan argumentatif dalam video. Yang pertama di sini ada arsitektur sistem pengorganisasian dan intent view tree-nya. Di sini lokasi kodenya ada di awal, tag, script, import library dan deklarasi utama di akhir berkas. Ini dia otg.com Vue blog scriptnya. Nah, di sini mengambil fungsi-fungsi reaktif dari Vue instance global, host, reactive, computed, watch, one mode view-nya. Lalu di sini ada seluruh data computed, property, watcher dan metode dideklarasikan. Nah, di sini keterangannya adalah aplikasi ini dibangun menggunakan arsitektur single page aplikasi SPA berdasarkan dengan memuat Vue tree melalui CDN global. Seluruh logika diorganisasikan menggunakan compositive API setup yang memisahkan state reaktif dan fungsi kontrol secara rapi lalu di-mount ke elemen DOM dengan ID apps. Lalu yang kedua itu fungsi menampilkan data mustache dan direktif. Di sini lokasi kode di dalam struktur HTML template. Di sini HTML, di sini ada kelas greeting text, di sini ada kelas welcome title, lalu di sini ada kelasnya state number total stock. Nah, ini keterangannya adalah untuk menghasilkan output dinamis pada teks antarmuka. Saya menerapkan sistem mustache seperti ini, kurung kurawa. Ekspresi di dalam kurung kurawa ini mengikat data teks dari state greeting text dan welcome title text secara reaktif, sehingga teks otomatis berubah apabila variabel di JavaScript-nya diperbarui. Lalu yang ketiga, fungsi kondisional pengadaan. Nah, di sini ada lokasi kodenya pembagian tampilan halaman login dan dashboard atau main. Di sini if-nya current view, login class fetch-in, lalu di sini fetch-in-nya, lalu di sini ada header dash-nya. Di sini ada di if-nya current view, dashboard, if current view-nya stok bahan, if current view new PO. Nah, keterangannya itu sistem routine atau routing tampilan halaman diatur menggunakan conditional directive if dan else berbasis state current view. Jika penggunaan berada pada status login, view hanya akan merender elemen kontainer login. Setelah login sukses, elemen tersebut dilepas dari DOM dan digantikan dalam halaman dashboard atau stok bahan aja sesuai interaktif penggunaan. Lalu yang keempat, data bidding dinamis one way dan two way. Nah, lokasi kode formulir login, filter, dan bidding class CSS. Ini input tipe email, ID-nya email, view modelnya adalah login form, email, required, input tipe, password, ID-nya password, view model login from password. Nah, ini body kelasnya adalah login. Current view-nya login, ID forgot model, class model, kreatif aktif, aktif login model, forgot model. Nah, keterangan itu di sini saya mengimplementasikan two-way dan bidding view model pada input email dan password. Artinya setiap kali pengguna mengklik teks variabel login from di JavaScript akan langsung terupdate secara real time, dan sebaliknya sementara itu one way data bidding VBN atau seperti ini digunakan untuk manipulasi kelas CSS secara dinamis, misalkan mengaktifkan model pop-up dengan mengikat kelas aktif saat state bernilai true. Yang kelima, pengolahan data array dengan list reading before. Nah, ini lokasi kode, komponen drop down, filter dan looping, baris table data stok buku. Nah, di sini ada modelnya filter UPGJ, underscore change update kategori filter. Lalu di sini value-nya semua UPG, before UPG, in UPG list, Q-nya UPG, value UPGJ. Nah, ini UPGJ. Lalu di sini ada before item filter stock. Nah, di sini
select item ID, item UPWJJ, span kelas kodenya, lalu kelasnya, judul, lalu sini adalah quality. Nah, keterangannya data array seperti daftar wilayah, UPWJ list, dan kumpulan koleksi. Buku dikelola menggunakan list rendering V4. Setelah instalasi wajib menyertakan atribut key yang unik seperti item, ID, atau teks nama itu sendiri. Sebagian identifier bagi virtual DOM view agar proses pembaruan reading list perjalanan sangat cepat dan optimal. Lalu yang keenam, lokasi kodenya ini adalah penggunaan properti, computed property, dan method. Di sini lokasinya state komputer, statistik, stok, dan fungsi manipulasi data. Di sini ada indikatornya 4.1.4, computed property untuk kalkulasi data reaktif. Di sini ada cons total stock computed. Nah, ini dia stok data, value length. Lalu di sini ada total quality-nya, komputernya, lalu return stok data, value reduce sum item. Lalu di sini ada indikator 4 dan 1.4 metode properti fungsi aksi operasional. Di sini ada post header login. Di sini ada login from email, login from password, current view, value dashboard, memindahkan view ke dashboard. Lalu keterangannya di sini saya menggunakan computed property untuk menghitung total item buku dan total akumulasi kuantitas stok total kualitinya secara otomatis. Keunggulan computed property adalah adanya sistem chaining sehingga kalkulasi hanya berjalan ulang jika data array stok data berubah. Sedangkan untuk fungsi pengeksekusian aksi seperti handle login dan delete item, saya menampilkan sebagai fungsi reguler method karena dipanggil berdasarkan event pemicu tertentu. Yang ketujuh, penempatan minimal 2 fungsi watcher. Sini lokasi kode blok memantau perubahan data input formulir atau filter. Di sini ada indikator 515 minimal menggunakan 2 watcher. Watcher 1 memantau perubahan pilihan UPWJJ untuk otomatis mereset filter kategori. Di sini ada watcher filter UPWJJ, new UPWJJ, old UPWJJ. Filter kategorinya adalah jika UPWJJ berganti kategori maka kuliah dikosongkan kembali. Lalu di sini watcher yang kedua memantau jumlah total stok barang reorder secara global. Di sini watcher peringatan cons. Lalu di sini ada value new accounts. Di sini if new accounts lebih besar 5. Console word peringatan stok manipis pada wilayah UT daerah sudah melebihi batas. Keterangannya di sini adalah suatu instruksi kriteria penilaian 1.5 saya membuat minimal 2 buah fungsi watcher. Fase pertama bertugas mengamati stat pilihan wilayah UPWJJ. Apabila nilai berubah, sistem akan memicu set efek pembersih pilihan kategori secara otomatis agar tidak terjadi bentrok data. Watcher kedua mengawasi kuantitas barang yang berstatus reorder demi kebutuhan logistik darurat. Yang kedelapan, formatting data menggunakan konsep filter modern VU3. Lokasi kode pemformatan string mata uang rupiah dan angka ribuan di tabel HTML. Di sini ada span class, quality-nya ada item, quality total collect string. Lalu di sini ada span class harganya, di sini ada rupiah, item harga total kelas stringnya. Nah, keterangannya di VU3 konsep pipa filter seperti ini. Yang ada di versi yang lama sudah ditiadakan, jadi sebelum sudah ditiadakan. Oleh karena itu, saya mengimplementasikannya secara terbaru melalui fungsi formatting ekspresi JavaScript bawaan yaitu total lokasi string langsung di dalam template text. Sign ini menyaring angka mentah menjadi format lokal ribuan dan simbol mata uang Indonesia rupiah agar laporan keuangan rapi dan nyaman dibaca. 9. Input form validasi dan event handler, mouse and keyboard, lokal kode form handler, tombol aksi klik dan event keyword di one mounted. Di sini HTML-nya submit prevent login, lalu di sini button people submit class login button form. Di sini ada button class action button delete klik.
delete item, hapus. Nah, ini keterangannya di mana aplikasi ini kayak akan interaksi pengguna event heading pada penanganan MOS yang memakai modifikator event seperti ini underscore submit parameters agar pengiriman formulir tidak memicu refresh halaman default browser. JavaScript. Nah, di sini JavaScriptnya indikator 1.6 event handle keyword melalui native event lister. One mode setting mendengarkan tombol keyword escape untuk menutup seluruh model interaktif. Dokumen that event listens keywordnya. Lalu di sini ada close mode, close login modelnya, keterangannya untuk pengalaman pengguna UX yang lebih taktis. Saya menambahkan event keyboard global pada siklus one mode ketika tombol escape ditekan apabila secara otomatis mendeteksi kuncinya dan menutup semua jendela pop-up modal yang sedang aktif. Nah, ini adalah hasil file source code-nya secara full. Lalu kita langsung masuk saja ke dalam pengaplikasiannya. Nah, di sini saya buka index, lalu saya ke browser. Nah, ini tampilan yang muncul ketika saya masuk ke halamannya. Di sini saya menggunakan admin utdaerah.ac.id seperti yang kemarin masih saya gunakan. Nah, di sini ada lupa password, di sini ada daftar, di sini kita login. Nah, ketika login kita masuk ke dalam halaman dashboard. Dalam dashboard ini ada animasi, di sini ada UT daerah, pemesanan bahan ajar, di sini ada sistem bahan ajar UT daerah. Bahwa pemesanan bahan ajar Anda dengan mudah. Nah, di sini ada selamat siang admin karena sini menunjukkan 13.26 waktu siang. Ini sebagian barat. Dari sini ada klik untuk logout. Nah, di sini kita masuk ke fiturnya, ada informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan delivery order, history transaksi. Di sini ada buat DO, monitoring progress DO, rekap bahan ajar. Di sini kita masuk untuk ke informasi bahan ajar. Nah, di sini ini sama. Ini ada selamat siang admin, di sini ada kembali ke dashboard, stok bahan ajar UT. Nah, di sini ada total total item. Ini ada fitur total stoknya, status aman, perlu reorder. Nah, di sini ada filter UT daerah, kategori mata kuliah, stok, status stok. Nah, sorter by di sini melalui mata kuliah. Nah, di sini kan ada tiga item. Ini 3 item. Nah, sini ada jumlahnya 45, 53. Lalu di sini ada statusnya, status amannya ada 1 di sini. Nah, di sini ada perlu reordernya ada 2. Nah, sekarang kita masuk pengaplikasiannya untuk tambah stok. Kita coba tambah stok sini. Nah, kita pilih sekarang tambah stoknya untuk Medan. Di sini kita masukkan sains dan teknologi. Di sini kita masukkan mata kuliahnya misalkan EKMA 4000. Judul bukunya misalkan kita masukkan IPA. Jumlahnya di sini 50. Harganya di sini misalkan kita masukkan 100.000. Nah, catatannya adalah di sini misalkan buku ajar tambahan. Di sini kita simpan. Nah, di sini sudah masuk Medan IPA 50 aman stoknya. Di sini sudah buku ajar tambahan. Di sini ada fitur edit sudah hapus. Coba sekarang kita masuk ke tambah stok Medan, Bandung, Surabaya, Jakarta. Tambah stok lagi. Kita masukkan ke arah Semarang. Kita masukkan lagi di sini ekonomi 40001. Sini kita misalkan ekonominya akuntansi. Sininya kita masukkan misalkan 80. Sini harganya 70. Catatan juga sama, buku ajar tambahan. Kita masukkan datanya. Nah, di sini ada sudah masuk akuntansi dan di sini jumlahnya bertambah ya, stok keseluruhannya sudah bertambah. Nah, sekarang
kita masuk ke filter. Sini kita masuk ke filter Jakarta, kita masukkan kategorinya karena di sini hanya ada satu, kita masukkan ya kategorinya sains teknologi, benar. Nah di sini kita kalau misalkan semuanya ada satu, kalau misalkan di sini aman, di sini ada aman, nah ketika masukkan menipis tidak ada, ketika masukkan kosong tidak ada, kalau misalkan kita masukkan semua teks baru ada. Sekarang kita masuk ke dalam reset. Di sini kita reset agar kembali ke mode awal. Nah ini ke mode awal semuanya ada. Lalu kita masuk ke bagian ini aksi edit dan hapus. Misalkan kita mau mengedit ini nih, menipis, kita edit misalkan menjadi Bandung, kita masukkan di sini misalkan 50, harganya tetap sama. Nah, ini kita misalkan jalin segera di order, kita simpan untuk jumlahnya untuk ditambah. Nah di sini sudah ya aman. Sekarang kita masuk ke bagian ini hukum sosial dan politik, pengantar sosial, kita edit. Di sini kita tambah stoknya dulu biar menjadi normal 50. Siap order, simpan. Nah di sini ada keterangan siap order. Sudah ya, sini untuk edit sudah. Sekarang kita untuk menghapus juga bisa. Di sini kita menghapus satu item lagi, kita hapus Medan. Hapus Medan ya, hapus Medan. Di sini hapus Medan, hapus data stok ini, kita klik OK. Oke, di sini Medan terhapus ya, sudah ada Medan. Tidak ada. Nah ini fitur stok bahan ajar sudah selesai. Kita kembali ke dashboard. Nah kembali ke dashboard, lalu sekarang kita masuk ke bagian ini laporan dan delivery order. Kita buka di sini misalkan untuk membuat PO. Nah di sini membuat PO kita masukkan dulu misalkan Jakarta hanya bukunya misalkan hanya rekayasa tadi kan di dalam stok itu kan ada ini ya, rekayasa perangkat lunak hanya satu doang. Nah kita order sini, metode pembayarannya kita masukkan ke dalam BRI, jumlahnya 1, harga 75.000. Di sini kita simpan. Sini ada delivery order berhasil diterbitkan, nomor DO-nya ini kita oke. Nah ini ya nomor DO-nya 1 Juni 2026. Ini ya 1 Juni 2026, 75.000. Status transaksinya adalah diproses. Sekarang coba kita tracking benar apa tidak. Kita tracking, ini kita kembali dulu ke dashboard. Nah kita sini ada buat monitoring progress. Nah ini ya, kita lihat di sini ya, 1 Juninya monitoringnya adalah ya 1 Juni 2026 diproses. Ini kalau misalkan kita tekan, misalkan bertambah, dikirim ya kan, dikirim. Sini kita ambil dulu, kopas. Nah sini ada mana tracking. Nah di sini tracking ya, tracking coba kita masukkan di sini. Tadi kan dikirim ya, kita lihat. Nah ini dia dalam perjalanan DO-nya ya, seperti ini trackingnya. Kita kembali ke dashboard. Dua item ini pembuatan DO baru monitoring sudah, kita masuk ke rekap bahan ajar. Nah rekap bahan ajar ini seluruh laporan akumulasi permintaan ini ya permasalahan ya, ini seperti ini. Nama usaha biaya menjadi jumlah transaksi berhasil di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya. Ini eksemplarnya berapa lembar, bukunya, ini harganya, nilai transaksi. Jika kita ingin maupun sini bisa cetak simpel PDF ya, seperti ini, tekan ini. Lalu kita masuk ke halaman history. Di sini ada history. Nah historinya sama seperti tadi. Nah, historinya seperti ini. Di sini ada Jakarta, ada 2 historinya. Di sini ada Bandung, ada 1. Di sini ada Semarang tidak ada. Lalu di sini ada Surabaya ada 1. Lalu di sini ada Medan, ada 1. Nah, oke, kita kembali ke halaman dashboard seperti ini. Nah, keempat item ini sudah saya implementasikan sesuai dengan datanya, sesuai data yang di tugas kedua kemarin. Saya menggunakan dari 1-2, saya gunakan kembali ke tugas 3 ini. Lalu di sini ada untuk menyelesaikan semua ini, kita di sini ada logout. Di sini apakah Anda ingin logout? Kita klik ya, kembali ke sini logout. Mungkin itu saja tugas 3 yang sudah saya kerjakan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.